Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membuka kitab Nabi Hosea, yaitu Hosea pasal yang keempat, khususnya ayat yang keenam, di situ firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Jadi ini dakwaan Tuhan kepada imam dalam judul Hosea pasal 4, dakwaan Tuhan kepada Tuhan mendakwa menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Jadi imam dan bangsa sekaligus dikritik oleh Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan akan melupakan anak-anakmu, artinya melupakan orang Israel, membiarkan bangsa Israel, dalam hal ini kerajaan Israel Utara, binasa, hancur, karena salah satu alasannya ialah karena mereka tidak mengenal Allah. Umatku binasa, kata Tuhan dalam bagian awal ayat 6 tadi, karena tidak mengenal Allah. Nah, terjemahan bahasa Inggris minimal dari ayat ini berkata lebih tegas. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya dalam Alkitab versi New King James Version, dikatakan, "My people are destroyed for lack of knowledge." Jadi umatku, bangsaku, kata Tuhan, mereka hancur, mereka binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan tentang Dia, pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kitab Nabi Hosea ini menurut para ahli perjanjian lama ditulis sekitar tahun 760-an sampai 720-an sebelum Masehi. Kita yang pernah rajin mempelajari sejarah Alkitab, kita tahu bahwa sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara yang berisi ke-10 suku selain Yehuda dan Benyamin itu dimusnahkan oleh bangsa Asyur, dan mereka tidak pernah muncul kembali sebagai satu negara sampai saat ini. Mereka hilang sepenuhnya. Sisa keturunan mereka berkawin-mawin dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, dan pada zaman Tuhan Yesus mereka disebut orang Samaria. Tetapi bangsa Israel yang ada sampai zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai saat ini, adalah kerajaan Israel, bekas kerajaan Israel Selatan yang berisi suku Yehuda dan Benyamin saja. Kalau tidak salah juga menurut para ahli ada tambahan sebagian orang Lewi, tetapi intinya suku Yehuda dan Benyamin. Nah, jadi menjelang kehancuran, tadi saya katakan para ahli perjanjian lama melihat bahwa cerita ini ditulis sekitar tahun 760 sampai sekitar tahun 720-an sebelum Masehi. Nah, tahun 722 kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh bangsa Asyur dan tidak pernah muncul kembali. Artinya ini adalah peringatan Tuhan menjelang atau teguran Tuhan menjelang kehancuran kerajaan Israel Utara. Salah satu hal yang ditegur oleh Tuhan adalah kurangnya pengetahuan tentang Dia dan tentang firman-Nya. Baik imam, baik umat sama-sama tidak rajin mempelajari firman Tuhan. Itu minimal salah satu penyebab penting mengapa akhirnya umat kerajaan Israel Utara dihancurkan dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tentu ini pelajaran yang penting bagi kita semua. Kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri sebagai anggota-anggota gereja Tuhan, apakah kita cukup mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang baik. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya masih remaja atau bahkan masih kecil dulu, waktu saya masih tinggal di Indonesia, tepatnya di kota Kupang. Saya sering bertemu, bahkan sampai saya sudah dewasa dan di awal-awal saya menjadi pendeta sekalipun, saya sering bertemu dengan orang-orang yang sudah lama bergereja, ada yang sudah berusia tua, ada yang belum terlalu tua, yang hal yang membedakan mereka dengan pendeta adalah
pendeta bisa lebih mampu dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Tetapi soal pengetahuan Alkitab, pengetahuan firman Tuhan, mereka kadang-kadang malah lebih luas, mereka lebih hafal tentang ayat-ayat Alkitab. Jadi sekali lagi hanya kelebihan pendeta hanya dalam hal menafsirkan, tetapi secara pengetahuan secara umum mengenai Alkitab mereka sama atau malah lebih. Kalau pendetanya misalnya masih muda, baru berusia akhir 20-an atau awal 30-an, akan ada orang di dalam selalu ada orang di dalam jemaat, entah penatua, entah jemaat biasa, yang sudah berusia 60-an atau bahkan baru 50-an sekalipun, yang lebih hafal Alkitab daripada pendetanya. Dan pendeta sekali lagi hanya punya kelebihan dalam hal lebih mampu, karena dia studi teologi, dia lebih mampu menafsirkan ayat-ayat itu. Tentu saja dia tahu ayat-ayat itu, tapi belum, karena pengalaman membaca Alkitabnya mungkin belum selama orang-orang tua di dalam gereja itu, sehingga dia belum hafal cukup banyak ayat-ayat Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang bukan hanya soal menghafal, tapi soal kerajinan dan soal mengetahui firman Tuhan. Mengapa ini penting? Bukan hanya itu, karena soal mengetahui firman Tuhan, mengetahui Alkitab, mengenal Alkitab, itu bukan hanya soal pengetahuan, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Kita mengerti bahwa kita ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita bisa balikan bahwa orang ingin kenal dan ingin lebih mengetahui sesuatu yang ia kasihi, ia sayangi. Nah, walaupun pengetahuan bukan satu-satunya ukuran, tetapi pengetahuan firman Tuhan bisa sekali menjadi ukuran bagaimana seseorang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia ingin tahu tentang firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam, lebih luas, lebih dalam tiap hari. Ia akan rajin mempelajari firman Tuhan tiap hari. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, mungkin ilmu untuk menafsirkan Alkitab dia tidak semampu para pendeta atau para sarjana teologi, tetapi soal pengetahuan Alkitab sama saja. Dia juga tahu Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Dia ingin mengenal firman Tuhan lebih dalam. Ingat Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel utara dahulu Tuhan katakan hancur karena tidak mempunyai pengetahuan tentang Dia. Dan itu pelajaran bagi kita gereja masa kini. Saya tidak mengingat setelah lebih dari 10 tahun tidak lagi tinggal di Indonesia. Saya tidak tahu, saya harap tidak terjadi, tetapi kami di gereja-gereja di beberapa negara di luar Indonesia mempunyai kebiasaan yang maksudnya baik, tetapi kalau tidak hati-hati bisa menjadi bumerang, yaitu Alkitab disediakan di depan gereja bagi semua jemaat yang akan datang beribadah. Lama-kelamaan ada yang menolong, tapi itu lama-kelamaan itu bisa menjadi alasan untuk orang tidak membawa Alkitab dan akhirnya tidak akrab lagi dengan Alkitabnya masing-masing di rumah. Mereka tidak membaca Alkitab, dan kita melihat orang-orang, bahkan orang-orang yang berpengaruh di gereja kadang-kadang hampir tidak tahu Alkitab, tidak tahu isi firman Tuhan dengan baik. Nah, itu berbahaya buat gereja. Sudah terbukti bahwa hal-hal seperti itu membuat gereja menurun dari waktu ke waktu. Bukan hanya soal jumlah Bapak Ibu, tapi kualitas orang-orang dalam gereja, kualitas kerohanian orang-orang dalam gereja. Sekali lagi, orang umpama pun aktif melayani atau dalam berbagai kegiatan di gereja aktif, tetapi kalau tidak tahu apa-apa tentang, hampir tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, berarti kemungkinan besar, kemungkinan tidak 100% kemungkinan, tetapi kemungkinan sangat besar berarti orang itu tidak mengasihi Tuhan. Dan dia mengikuti gereja sebagai satu tradisi, tetapi bukan karena hatinya benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga dia ingin tahu lebih dalam dan lebih dalam tiap hari tentang firman Tuhan. Nah, itu peringatan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kita melihat di berbagai negeri yang lain, gereja hancur, bukan hancur secara gedung, tetapi hancur secara keanggotaan dan hancur secara rohani. Gedung tetap, dan itu tidak boleh kita anggap remeh, sebab itu harus menjadi peringatan bagi kita, sehingga kita, para pendeta, para penatua, anggota majelis gereja yang lain,
Dan kita orang-orang tua Bapak Ibu di dalam jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, hendaklah kita dengan rajin membaca merenungkan firman Tuhan tiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti dengan baik, lebih baik tiap hari. Dan hendaklah kita rajin dan tekun mendorong anak-anak kita, generasi muda kita di dalam gereja untuk juga membaca, merenungkan firman Tuhan dengan rajin. Sebab tanpa itu gereja akan makin merosot. Dan yang kita takutkan bahwa tanpa kerajinan dan kesungguhan mempelajari dan mengetahui, mengenal firman Tuhan, gereja bisa senasib dengan kerajaan Israel Utara dahulu yang diperingatkan Tuhan dengan keras lewat Nabi Hosea, dan akhirnya memang tidak pernah muncul lagi sampai detik ini. Berdoalah Bapak Ibu, gereja memang berisi orang berdosa, tetapi dengan pengetahuan firman Tuhan yang baik, Roh Kudus akan memakainya untuk membangkitkan kegairahan rohani di dalam diri kita, makin mengasihi Tuhan tiap hari. Dan Tuhan pasti memberkati umat yang mengasihi Dia, yang ingin mengenal lebih dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Remy Vanggedaya dari Canberra, Australia. Baiklah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan banyak hal, antara lain dengan lebih rajin mempelajari firman Tuhan tiap hari. Amin.